Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku. Amin. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berdiri bersama-sama, ladies. Mari katakan Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku. Di dalamku. Sungguh kami nyatakan dengan iman bahwa Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk semua yang baik yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di masing-masing tempat kami berada, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, pikiran kami Tuhan. Supaya kami diberikan hikmat dan pengetahuan yang benar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kebenaran firman yang kami dengar itu boleh kami mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema kasih yang mengubah hidup. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti dalam kehidupan kita pasti menginginkan untuk memiliki suatu perubahan yang baik di dalam hidup kita. Mungkin karena masa lalunya kita, karena kegagalannya kita, atau mungkin karena sesuatu yang ada di dalam hati kita. Sehingga tidak sedikit daripada orang-orang di mana mereka itu berusaha supaya kehidupan mereka, pribadi mereka itu bisa mengalami suatu perubahan.
Ada orang yang mencari perubahan melalui mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik, atau mereka berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga mereka bisa memiliki suatu perubahan di dalam hidup mereka. Tetapi bagaimanapun mereka berusaha, seringkali yang mereka temui adalah tidak ada perubahan di dalam hidup mereka. Mengapa? Karena sesungguhnya perubahan yang sejati itu tidak datang dari luar, tetapi perubahan yang sejati itu datang dari perjumpaan dengan kasih Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50, kita melihat bahwa ada satu kisah tentang seorang perempuan yang berdosa, di mana perempuan ini adalah seorang perempuan yang dijauhi oleh banyak orang karena image-nya itu adalah seorang perempuan yang berdosa. Tetapi pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami suatu perubahan di dalam kehidupannya, perubahan total di dalam hidupnya. Perubahan ini tidak secara tiba-tiba menjadikan dia sempurna, tetapi perubahan itu terjadi karena dia mengalami kasih Tuhan, sehingga akhirnya dia yang tadinya berdosa diampuni, dia yang tadinya tidak berharga di mata orang lain, Tuhan menjadikan dia menjadi pribadi yang berharga. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita lihat Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kasih Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita dan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan supaya perubahan itu terjadi di dalam hidup kita. Kita lihat di ayat yang ke-37. Dikatakan bahwa di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kasih Yesus bekerja dan mengubah hidup kita, yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Perempuan ini memiliki image yang buruk di hadapan orang-orang. Dan kita ketahui bahwa pada saat itu apabila seorang perempuan dinyatakan sebagai seorang perempuan yang berdosa, dia sudah dianggap bahwa memiliki kecacatan di dalam hidupnya, sehingga dia harus menjaga jarak daripada orang-orang yang ada. Tetapi pada waktu perempuan ini mendengar bahwa Yesus ada di rumah daripada orang Farisi itu, perempuan ini mengambil suatu tindakan yang bisa dikatakan tindakan yang nekat. Mengapa? Karena dia pergi untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau kita lihat bahwa bisa jadi apa saja bisa jadi, karena kalau dia dengan statusnya yang demikian mendekat kepada Tuhan, bisa jadi dia akan ditolak, bisa jadi dia akan diusir. Tetapi pada saat itu karena keinginannya yang besar di dalam hatinya, sehingga dia datang menghampiri Tuhan dengan segala konsekuensi yang mungkin saja akan terjadi. Dan kita lihat bahwa perempuan ini datang dengan penuh keberanian. Dia tidak menunggu eh, untuk keadaan yang sepi, tetapi dia tahu bahwa kalau Tuhan datang di tempat itu, otomatis bahwa tempat itu akan ramai. Tetapi tindakan yang membuat hidupnya berubah, yang pertama kali dilakukan oleh perempuan ini adalah mendekat kepada Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan,
Terkadang bahwa kita untuk mendekat kepada Tuhan, apalagi kalau kita sadar bahwa kita sementara melakukan suatu kesalahan, atau mungkin ada banyak orang yang berkata di sekitar kita bahwa kita tidak layak untuk di hadapan Tuhan, atau ada banyak orang yang menunda untuk melayani Tuhan karena berpikir bahwa oh saya belum memiliki hidup yang sempurna, saya belum cukup kudus, saya belum cukup suci untuk melayani Tuhan. Sehingga akhirnya tanpa ia sadari bahwa semakin hari dia menarik diri untuk semakin jauh daripada Tuhan. Orang-orang yang demikian tanpa kita sadari bahwa hidupnya sekalipun dia menjadi seorang Kristen, sekalipun dia menjadi orang yang katakan percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya tidak akan pernah mengalami perubahan. Mengapa? Karena dia tahu tentang Yesus, karena dia mendengar tentang Yesus, tapi dia memilih untuk berdiri jauh daripada Tuhan. Mengapa? Karena dia terlalu malu untuk mendekat. Dia tidak siap untuk menerima segala konsekuensi. Bisa juga yang terjadi saat-saat ini adalah ada orang yang ingin bertekun dengan Tuhan. Ada orang yang ingin hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada orang yang ingin dekat dengan Tuhan. Tetapi karena takut dibicarakan sama teman-teman atau mungkin di kalangan, wah kita tidak bisa mengikuti apa ya, mengikuti tren atau mungkin zaman-zaman sekarang banyak ladies kita ada saat di mana kita harus nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Disitulah mungkin kita berpikir bahwa kalau saya menghabiskan waktu dekat dengan Tuhan, saya akan kehilangan waktu-waktu yang seperti ini. Sehingga akhirnya kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan akhirnya selama kita menjadi orang Kristen, selama kita menjadi orang percaya, kita hanya bisa melihat perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi hidup kita tidak mengalami perubahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa saat-saat ini ada banyak orang yang terpuruk dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada banyak orang yang mengambil tindakan-tindakan ekstrim karena kehilangan pengharapan, kehilangan kasih, kehilangan tempat untuk mereka bersandar karena semakin hari keadaan ini tidak semakin baik-baik saja. Kalau kita lihat bahwa berita yang kecil saja itu bisa merusak bahkan bisa membunuh orang. Mengapa? Karena terlalu cepat berita itu beredar sehingga pada waktu ada seseorang mengalami suatu kesalahan, dia gampang untuk putus asa dan gampang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar karena dengan begitu cepat sekitarnya menolak dia. Dengan begitu cepat, ada banyak orang yang membicarakan tentang dia, sehingga akhirnya timbul rasa tidak diterima, timbul rasa kehilangan pengharapan. Tetapi hari ini kita lihat, kita belajar dari perempuan yang berdosa ini bahwa pada saat semua orang membicarakan bahwa dia tidak layak, bahwa pribadinya adalah pribadi yang berdosa, waktu dia mendengar tentang Tuhan, dia tidak memilih untuk menjauh, tapi dia memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita yang memiliki masa lalu yang tidak baik, mungkin kita yang saat ini dalam keadaan di mana kita melakukan suatu kesalahan, atau mungkin ada hal-hal yang orang di sekitar kita atau teman-teman kita memandang bahwa itu sesuatu yang sangat hina bagi kita. Tetapi kita harus mengambil suatu tindakan dengan berani untuk datang mendekat kepada Tuhan. Karena dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Yesus mengundang setiap kita yang mungkin kita yang lelah, kita yang mungkin sudah tidak bisa menanggung beban hidup kita yang berat, kita yang mungkin saat ini dalam keadaan di mana kita merasa bahwa beban dosa itu menindih kita, menghimpit kita, atau mungkin ada perasaan rasa bersalah yang begitu besar di dalam hati kita. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mengundang kita untuk langsung datang kepada Dia.
Tuhan tidak menawarkan suatu sistem yang baru, tetapi Tuhan menawarkan hubungan yang memulihkan, kasih yang mampu untuk memberi kelegaan dan kedamaian dalam hati kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, tidak kemanapun kita mencari, kita tidak akan pernah menemukan damai seperti yang ada di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kita bisa katakan bahwa hidup kita tidak lebih baik mungkin dari perempuan yang berdosa ini, atau mungkin kehidupan kita lebih baik, tapi kita pun juga ada dalam eh, hal-hal masa lalu kita, tekanan-tekanan hidup kita, kesalahan-kesalahan kita, yang membuat kita merasa bahwa Tuhan, saya nggak layak, saya nggak bisa melayani Tuhan, saya nggak bisa dekat dengan Tuhan, karena rasanya ada sesuatu yang menahan kita, sesuatu yang menghalangi kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 yang 7b dikatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dikatakan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengundang setiap kita. Apapun keadaan hidup kita, apapun pribadi kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita, mungkin kita yang merasa lagi dalam masalah yang berat, Tuhan mengundang untuk kita datang kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa siapapun yang datang kepada Tuhan, firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Sebaliknya, kasih Tuhan itu akan ada di dalam hidup kita dan membawa pemulihan di dalam hidup kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kasih Tuhan itu mengubah hidup kita. Kalau yang pertama kita bertindak untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Yang kedua kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38, kita lihat Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Pada waktu perempuan berdosa ini sudah datang mendekat kepada Tuhan, dia tidak hanya datang dan mendekat, tetapi ada yang dia lakukan. Dikatakan bahwa dia datang sambil menangis. Lalu dia pergi di dekat kaki Yesus, lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Kata sambil menangis dalam bahasa Yunani dikatakan klaiousa, yang berasal dari kata klaio, yang memiliki arti di mana menangis dengan suara tangisan yang berasal dari kedalaman hati. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa perempuan ini tidak datang kepada Tuhan menitikan air mata karena terharu. Tetapi perempuan ini datang kepada Tuhan dengan suatu tangisan penyesalan. Bisa kita bayangkan bahwa pada saat dia menangis, dikatakan bahwa dia menangis dengan suara. Berarti bahwa ada ratapan yang dia bawa dalam tangisannya. Mungkin dia meraung-raung di bawah kaki Tuhan dengan air matanya yang bercucuran. Ada kalanya kita datang kepada Tuhan, kita menangis di kakinya Tuhan. Mungkin kita hanya terharu dengan pujian penyembahan yang begitu menyentuh. Kita terharu dengan kalimat-kalimat firman Tuhan yang begitu menyentuh. Mungkin juga kita terharu atau kita terharu dengan keadaan lingkungan sekitar, permainan musik yang luar biasa, atau keadaan yang tenang dan lain sebagainya. Tetapi perempuan ini tidak datang dengan perasaan terharu, namun dia datang kepada Tuhan dengan perasaan yang hancur, di mana dia menangis dengan begitu sangat. Dia menangis dengan ratapan yang keluar dari hatinya untuk menunjukkan betapa dalamnya penyesalan daripada hidupnya. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan dapat terjadi di dalam hidup kita apabila kita datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Terkadang kita sama Tuhan, kalau kita datang sama Tuhan, kita itu datang bukan dengan perasaan
menyesali keadaan kita, tapi lebih sering kita datang untuk membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang datang berdoa dan berkata, Tuhan, kok bisa ya begini-begini? Tapi kan saya sudah melakukan ini, tapi kan saya sudah melakukan itu. Seolah-olah doa kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, tangisan kita dengan Tuhan hanya menanti untuk Tuhan membenarkan hati kita yang sudah merasa benar. Tetapi perempuan ini datang dengan ratapan dan tangisan karena dia sadar bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan di dalam hidupnya. Dia sadar siapa pribadinya, dia sadar begitu besar dosa yang ada di dalam hidupnya, sehingga dia menangis dengan luar biasanya hingga air matanya membasahi kaki Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, maka pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Jangan datang hanya karena engkau terharu dengan keadaan, tetapi datanglah dengan penyesalan hatimu. Apapun keadaanmu, bawalah ratapan yang berasal daripada hatimu, karena percayalah bahwa Tuhan pasti akan menerimanya. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17, Mazmur 51 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jangan pernah datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan pernah datang kepada Tuhan dengan merasa benar untuk mencari pembenaran daripada Tuhan, tetapi datang dengan pengakuan dan penyesalan untuk menerima pemulihan daripada Tuhan. Lebih baik kita datang dengan ratapan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita datang dengan keadaan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, itulah korban sembelihan yang dipandang oleh Allah. Mengapa? Karena yang Tuhan kenal adalah hati kita. Jangan sampai kita datang tampaknya dilihat orang, wah kita di depan Tuhan, aduh kok kayak letih, lesu, aduh Tuhan saya berbeban berat. Tapi di dalam hati tidak ada rasanya suatu perasaan di mana kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Kita membuat doa kita hanya sebagai suatu rutinitas. Kita membuat penyembahan kita di hadapan Tuhan hanya sekedar suatu nyanyian, pujian, penyembahan yang biasa. Sehingga akhirnya pada saat kita mempersembahkan itu, kita tidak merasakan apa-apa di dalam hati kita karena persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Hari ini apakah pada waktu kita datang beribadah, kita datang berdoa, kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan, mungkin dalam persekutuan pribadi kita membaca firman, kita bersaat teduh, apa kondisi hati kita? Atau apa sikap hati kita di hadapan Tuhan? Apakah kita melakukan itu karena kita membutuhkan sesuatu? Ataukah kita melakukan itu karena kita sadar akan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita? Dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita lihat dari perempuan ini, dia menunjukkan sikap rendah hati. Karena dia mau datang untuk merendahkan dirinya di kaki Tuhan. Kita bisa lihat bahwa sikap di mana dia sampai datang di bawah kaki Tuhan, itu sikap rendah yang dilakukan oleh dia. Karena apa? Karena kesadarannya bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi dia mengharapkan suatu pemulihan yang terjadi. Dia mengharapkan suatu penerimaan yang terjadi, sehingga apapun itu tidak menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan? Apa yang menghalangi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah keegoisan kita? Apakah rasa malu kita? Ketidakpercayaan diri kita? Dosa kita? Kesalahan kita? Keangkuhan kita? Kesombongan kita? Yang perlu kita lakukan, tanggalkan itu semua.
Karena pada waktu kita tidak bisa merendahkan diri kita tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia. Semua yang kita lakukan tidak akan pernah membawa perubahan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya yang kita katakan, wah saya sudah mengikuti Tuhan sepanjang mungkin 10 tahun, 20 tahun, kok rasanya hidup saya begini-begini saja ya. Kok rasanya mujizat itu masih harus dikejar, mujizat itu masih harus dicari-cari. Beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan seorang teman. Dalam sharing ini dia berkata bahwa kok belakangan ini saya mendengar banyak orang berbicara hanya tentang pengharapan, hanya tentang berkat, hanya tentang mujizat. Lalu saya berkata kepada dia bahwa apa yang salah? Maksudnya tuh apa yang kamu anggap salah daripada apa yang kamu dengar ini? Lalu dia berkata bahwa mengapa orang sudah tidak lagi mendidik orang untuk memiliki hidup yang benar? Tetapi orang hanya terus menawarkan supaya engkau mencari mujizat, engkau mencari pengharapan di dalam Tuhan, supaya waktu engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu. Itu yang terus dia dengar, sehingga akhirnya dia merasa bahwa kok kita sudah tidak lagi dididik di dalam kebenaran, tetapi kita terus saja diingatkan untuk mengejar-ngejar Tuhan untuk suatu berkat. Dan akhirnya saya berkata kepada dia bahwa mungkin karena keadaan sekarang banyak orang kehilangan pengharapan, sehingga akhirnya banyak orang mulai menawarkan pengharapan-pengharapan, bahasa-bahasa motivasi, bahasa-bahasa untuk orang fokus kepada mujizat, karena mereka menjual apa yang mereka perkatakan, supaya mereka banyak didengar, sehingga akhirnya mereka menerima keuntungan. Tetapi ladies yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita datang kepada Tuhan hanya karena kita membutuhkan Tuhan membereskan masalah kita. Tuhan tidak mau kita datang kepada Tuhan hanya dengan kesombongan kita supaya kita bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan tidak mau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan hanya supaya menjadikan Tuhan tempat untuk menerima keuntungan. Yang Tuhan mau dari hidup kita adalah pada waktu kita datang mendekat kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan karena kita sadar bahwa hanya kasih Tuhanlah yang mampu memulihkan hidup kita. Karena kita sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya pemilik kehidupan kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan yang berdosa ini seseorang yang hina dipandang oleh orang-orang. Saya bisa bayangkan bahwa hidupnya waktu dia berjalan di dekat orang, mungkin semua orang akan menjauhi dia. Semua orang akan memperkatakan hal-hal yang buruk kepada dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia melakukan bagiannya yang terbaik untuk datang meratap di kaki Tuhan. Yang ketiga yang perlu kita lakukan supaya kasih Tuhan mengubah hidup kita. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan tindakan yang nyata. Di ayat yang ke-38, Lukas 7 ayat yang ke-38, dikatakan bahwa perempuan ini tidak hanya datang dengan menangis di kaki Tuhan dan membasahi kakinya dengan air matanya, tetapi dikatakan bahwa ia menyeka kakinya dengan rambutnya dan mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa saat air matanya sudah membasahi kaki daripada Yesus, perempuan ini tidak mengambil kain untuk membersihkan, menyekah kaki Yesus, tetapi dikatakan bahwa ia menyekanya dengan rambutnya. Rambut bisa kita katakan bahwa seorang wanita, rambut itu berbicara tentang mahkota seorang perempuan. Kalau dalam budaya Yahudi pada saat itu, rambut itu adalah simbol dari kehormatan seorang perempuan. Jadi pada waktu seorang perempuan itu melepaskan rambutnya di depan umum, itu adalah suatu tindakan yang tidak pantas. Tetapi waktu
waktu perempuan ini datang kepada Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, waktu dia menangis, waktu dia merendahkan diri di kaki Tuhan, dia sudah tidak peduli dengan apa pandangan orang lain terhadap dia. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi dia, bagi Tuhan. Dia tidak hanya berkata bahwa Tuhan saya mengasihi engkau, atau mungkin dia tidak berteriak Tuhan saya mengasihi engkau, tetapi kasihnya, hatinya yang mengasihi Tuhan, hatinya yang menginginkan kasih Tuhan, itu dilakukan dengan tindakan yang nyata, di mana dia tidak peduli dengan apa kata orang, tetapi dia mempersembahkan kehormatan yang tertinggi bagi Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa dia menyeka dengan rambutnya, bahkan dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dikatakan bahwa perempuan ini bisa dikatakan bahwa dia bukan seorang yang kaya raya, tetapi apa yang ada pada dia, dikatakan bahwa minyak wangi ini, kalau saya baca beberapa hal tentang minyak wangi yang dipakai oleh perempuan ini, itu berasal dari kata Yunani miro. Itu bukan suatu minyak yang biasa, tetapi minyak ini biasanya dipakai untuk membasuh raja-raja atau orang-orang yang penting. Berarti bahwa perempuan ini mempersembahkan sesuatu yang berharga bagi dia, karena dia sadar bahwa Tuhan ini bukan hanya sekedar guru, tetapi Tuhan ini adalah Tuhan yang layak untuk dihormati. Hari ini kita dengan Tuhan, mungkin kita banyak berkata, Tuhan saya mengasihi Engkau, Tuhan saya mengasihi Engkau, Tuhan saya begitu mengasihi Engkau. Tapi apakah kasih kita sudah kita tunjukkan dengan tindakan nyata dalam hidup kita? Ataukah kita dengan Tuhan itu masih hitung-hitungan? Kita masih memikirkan, aduh kalau saya ini contoh yang simpel biasanya. Kalau kita di dalam gereja, biasanya ada orang-orang tertentu yang menilai bahwa oh kalau pelayanannya cuma hanya sekedar merapikan kursi, pelayanannya mungkin hanya di tempat yang tidak tersembunyi, itu bukan pelayanan. Sehingga orang-orang tertentu biasanya kalau disuruh pelayanan yang ini tuh masih saya nggak bisa, saya nggak bisa. Tetapi begitu diberikan sesuatu yang mencolok, pelayanan yang mencolok yang ada di depan yang bisa ditampilkan, justru mereka jauh lebih tertarik, sehingga akhirnya mereka tidak bisa eh, memberikan suatu persembahan yang terbaik atau pelayanan yang tulus di hadapan Tuhan. Perempuan ini memberikan suatu teladan, contoh kepada kita, supaya pada waktu kita datang dan berkata kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan, jangan hanya perkataan kasih itu menjadi ucapan bibir kita, tetapi perkataan kasih kita kepada Tuhan itu harus disertai dengan tindakan yang nyata. Apa yang ada pada kita, sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita anggap paling berharga, bernilai di dalam hidup kita. Mampukah kita mempersembahkan itu kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan? Ataukah jangan sampai kita dengan Tuhan kita hitung-hitungan? Beberapa hari yang lalu saya merenungkan satu firman Tuhan dalam kitab Maleakhi. eh, Tidak perlu dibuka, dalam kitab Maleakhi ini berkata tentang bahwa ada seseorang yang memiliki domba jantan dan dia ingin untuk mempersembahkan, dia bernasar untuk domba jantan ini dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi waktu dia mendatang kepada Tuhan, dia tidak jadi mempersembahkan domba jantan ini. Tetapi yang dia persembahkan kepada Tuhan adalah domba yang cacat. Lalu tuh firman Tuhan datang kepada dia dan berkata bahwa terkutuklah orang yang demikian. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, lalu saya juga kembali merenungkan apa yang saya siapkan untuk firman Tuhan pada malam ini. Saya menemukan bahwa ternyata kita dengan Tuhan, kadang-kadang kita ngomong kita mengasihi, kasih kita berkata saya mengasihi Tuhan, itu bagaikan perkataan di mana saya mempunyai domba jantan yang terbaik,
yang mau saya persembahkan untuk Tuhan. Tetapi dalam tindakan nyata kita hanya mampu untuk mempersembahkan domba yang cacat. Kenapa? Karena hitung-hitungan. Kalau saya memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya rugi. Kalau saya memberi sesuatu yang terbaik, wah, itu harganya sesuatu yang mahal untuk bisa diberikan. Tetapi perempuan ini menunjukkan suatu sikap kasih yang nyata di hadapan Tuhan, karena dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, namun dia mempersembahkan yang paling dihormati di dalam hidupnya. Dan dia mempersembahkan yang paling mahal, yang paling terbaik di dalam hidupnya bagi Tuhan. Di dalam Lukas 7 ayat 44 sampai 47 dikatakan pada waktu perempuan ini sudah mengurapi kaki Tuhan, dia sudah meminyaki kaki Tuhan. Lalu Simon berkata kepada Tuhan, "Kenapa engkau membiarkan perempuan berdosa ini untuk melakukannya?" Lalu Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang yang memiliki hutang yang banyak, lalu hutangnya dihapuskan. Dan setelah itu Tuhan berbicara kepada Simon, berkata bahwa dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah dapat banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Perempuan ini tidak hanya mengucapkan kasihnya, tetapi ia membuktikan kasihnya kepada Tuhan dengan tindakan nyata. Simon mengasihi Tuhan, tetapi dikatakan bahwa saat Tuhan ada di situ, dia air minum pun tidak diberi. Dia tidak melakukannya, tetapi perempuan yang berdosa ini, yang tidak dikenal ini, datang dan melakukan tindakan kasih itu kepada Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 dikatakan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki, bukan perkataan yang indah bahwa kita mengasihi Tuhan, bukan nyanyian yang indah bahwa kita mengasihi dan mencintai Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Pada waktu kita berucap bahwa saya mengasihi Tuhan, maka kita pun harus menunjukkan perbuatan kita mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melihat kembali kehidupan kita, menjaga hidup kita, membangun hubungan dengan Tuhan, mengasihi orang lain. Itu tindakan kasih kita kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa mengasihi orang lain itu siapapun dia, bahkan orang asing pun harus kita kasihi. Bahkan musuh pun harus kita kasihi. Mengapa? Karena itu bukti di mana kita mengasihi Tuhan. Perempuan ini melakukan semua yang dapat dia lakukan supaya dia bisa menerima kasih yang daripada Tuhan. Dia tidak memiliki banyak, tetapi yang pertama dia memiliki keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Pada waktu dia sudah mendekat kepada Tuhan, tidak hanya berhenti dia mendekat kepada Tuhan, tetapi dia mau merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, dia menyampaikan penyesalan akan apa yang dilakukan di dalam hidupnya. Sekalipun tidak dengan perkataan, tetapi air matanya mengungkapkan semua isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga sikap yang dilakukan oleh perempuan ini, dia tidak hanya mengucapkan dia mengasihi Tuhan, tapi dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan tindakan yang nyata. Apa yang dianggap begitu berharga, yang begitu terhormat di dalam hidupnya, apa yang begitu mahal di dalam hidupnya, dia serahkan semua kepada Tuhan. Dan yang terjadi, kita buka ayat terakhir Lukas 7 ayat yang ke-48, dikatakan,
Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ladies yang terkasih, apapun siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin kita yang melakukan kesalahan, kita yang dihimpit masalah, kita yang ditekan dengan berbagai-bagai keadaan. Tuhan mau untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau untuk kita benar-benar merendahkan diri, menyatakan bahwa sungguh kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Dan dikatakan juga bahwa jangan sampai kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi semua itu harus kita lakukan dengan tindakan nyata. Maka yang kita terima, pemulihan akan terjadi dalam hidup kita, perubahan akan terjadi di dalam hidup kita. Sama seperti perempuan ini, setelah dia melakukan semuanya, Tuhan berkata kepada dia, dosamu telah diampuni. Engkau yang tadinya tidak berharga, waktu engkau datang pada Tuhan, engkau menikmati kasih Tuhan, Tuhan jadikan engkau bernilai. Engkau yang tadinya berbeban berat, engkau datang kepada Tuhan dan Tuhan mengubahkan hidupmu menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang menerima kedamaian daripada Tuhan. Oleh karena itu hari ini ladies yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Karena Tuhan pun membuktikan kasih-Nya dengan anaknya yang datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu jangan menjauh dari karena kasih-Nya, karena kasih-Nya selalu ada dan siap untuk memulihkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa ada kasih yang sanggup untuk mengubahkan kami. Kami hanya perlu untuk datang dan mendekat kepada Engkau Tuhan, mendekat dengan ketulusan hati kami Tuhan, dan Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, membuang setiap keegoisan kami, kesombongan kami Tuhan. Bahkan kami boleh memasrahkan hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan, mengakui bahwa Engkau Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Bahkan Engkau mengajarkan kami untuk tidak hanya berkata kami mengasihi Engkau, tetapi sungguh-sungguh kami menunjukkan sikap hidup kami yang mengasihi Engkau Tuhan, dengan bagaimana kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya waktu kami melakukannya, maka kasih Tuhan akan lahir di dalam hidup kami dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Ladies yang dikasihi Tuhan, mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengerti semua masalahku.